balik hingar-bingar liga-liga top Eropa dan gegap gempita Piala Dunia, terdapat sebuah fakta menarik yang jarang kita ketahui. Indonesia ternyata telah lama berjaya di kancah sepak bola Eropa dan dunia. Emang sih, bukan dari prestasi timnas kita, tapi dari penggemar sepak bolanya itu loh guys. Ya, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan penggemar sepak bola terbanyak di dunia. Data dari berbagai survei global seperti Ipsos dan Nielsen menunjukkan bahwa persentase penggemar sepak bola di Indonesia mencapai angka yang sangat fantastis, jauh melebihi negara-negara sepak bola ternama seperti Brazil, Argentina, atau bahkan Inggris. Bahkan berdasarkan detail Indonesia.id, 8 negara dengan persentase penggemar sepak bola terbanyak di dunia berdasarkan bulan September 2022, dan Indonesia berada pada posisi paling atas. Antusiasme ini bukan isapan jempol belaka. Di setiap sudut negeri, dari Sabang sampai Merauke, sepak bola telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Indonesia. Meskipun prestasi tim nasional masih belum memuaskan, ibarat kata, walau telah disakiti berkali-kali tapi masih aja cinta. Itulah bentuk dedikasi dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, tak akan pernah luntur. Walau kita semua tahu bersama bagaimana carut marut sepak bola kita. Federasi dalam hal ini PSSI yang seharusnya menjadi garda utama pendukung perkembangan sepak bola Indonesia malah berperan sebaliknya. PSSI dalam perjalanannya selama ini lebih banyak menghambat dan menimbulkan masalah bagi sepak bola Indonesia. Skandal demi skandal banyak terjadi dalam sepak bola kita pada masa itu. Skandal besar yang mencoreng sepak bola Indonesia tampak buruk di mata internasional. Tentu kalian semua pasti masih ingat kasus Joko Driono. Mantan ketum PSSI ini disebut-sebut terlibat dalam kasus pengaturan skor di Indonesia. Dugaan ini semakin kuat karena beliau menjadi terdakwa dalam kasus penghilangan barang bukti kasus pengaturan skor tersebut. Nurdin Halid yang memimpin PSSI dari balik jeruji besi karena tersandung kasus korupsi, pengadaan minyak goreng, dan penyelundupan gula impor ilegal. Johar Arifin Husein, di bawah kepemimpinan beliau, Liga Indonesia terpecah menjadi dua. Juga terjadi sepak bola gajah antara PSSS Sleman melawan PSIS Semarang, membuat FIFA dan AFC mengecam dengan keras kejadian tersebut. Zaman telah berubah dan kini saatnya kita meninggalkan kenangan buruk masa lalu sepak bola Indonesia yang suram. Kita perlu mengubur dalam-dalam memori kelam itu dan menyambut era baru dengan optimisme. Revolusi sepak bola Indonesia baru saja dimulai dengan hadirnya sosok yang sudah tak asing lagi di dunia olahraga, Erick Thohir. Dia adalah orang yang tepat pada saat yang tepat untuk mengubah total segala kebobrokan dan kekacauan dalam sepak bola kita. Saya pribadi tidak meragukan langkah dan rencana Erick Thohir dalam membersihkan tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia alias PSSI. Saya yakin bahwa usahanya akan berhasil mengingat rekam jejak beliau di Kementerian BUMN yang berhasil membersihkan korupsi. Mari kita lihat sekilas profil dari Erick Thohir. Muhammad Thohir atau yang lebih dikenal sebagai Teddy Thohir adalah salah satu perintis Astra Group yang memulai karir bisnisnya dari nol. Jejak sebagai pengusaha ini kemudian dilanjutkan oleh ketiga anaknya, Garibaldi Thohir, Erick Thohir, dan Rika Thohir. Erick Thohir yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1970 adalah seorang pengusaha Indonesia yang kini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara Indonesia sejak tahun 2019.
Erik merupakan anak dari pasangan Teddy Thohir dan Etna Thohir, di mana Etna memiliki keturunan Tionghoa dan memeluk agama Islam saat menikah dengan Teddy yang berdarah Lampung. Erik mengenyam pendidikan di Amerika Serikat dan meraih gelar sarjana periklanan dari Glendale Community College serta gelar master di bidang administrasi bisnis dari Universitas Nasional California. Erik memulai karir bisnisnya sejak kecil dan mendirikan Mahaka Group bersama beberapa rekannya. Mahaka Group berkembang pesat dengan mendirikan berbagai perusahaan media, termasuk Republika dan beberapa stasiun radio. Selain itu, Erik juga aktif di dunia olahraga, terutama basket, dan memiliki sejumlah klub olahraga internasional seperti DC United dan Inter Milan. Keberhasilannya dalam mengelola berbagai bisnis dan kegiatan olahraga membawanya menjadi salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia. Erik Thohir menikah dengan Elizabeth Chandra pada tahun 1998, seorang wanita yang dikenal memiliki pribadi sederhana namun berwibawa. Elizabeth Chandra atau yang akrab disapa Lisa Thohir bukanlah seorang public figure sebelum suaminya menjabat sebagai Menteri BUMN. Namun sejak Erik Thohir diangkat menjadi menteri, kehidupan pribadi keluarganya, termasuk Lisa, mulai disorot oleh media dan publik. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 4 orang anak, yakni Mahatma Arfala Thohir, Mahendra Aga Khan Thohir, Makaila Ahmadiyah Thohir, dan Magisha Afrea Thohir. Mungkin kalian ada yang belum tahu kalau Pak Erik Thohir itu ternyata telah 2 kali menjadi penyelamat sepak bola Indonesia. Pertama, sebagai pemimpin Kementerian BUMN, ia mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo saat Liga Indonesia dibekukan oleh FIFA. Meskipun saat itu Erik belum menjabat sebagai pejabat publik, ia adalah Presiden Inter Milan FC dan Ketua International Olympic Committee. Hubungannya yang dekat dengan para petinggi FIFA yang berbasis di Eropa membuatnya dipercaya menjalankan tugas penting ini. Kedua, Erik Thohir kembali mendapatkan tugas penting untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia setelah tragedi Kanjuruhan di Malang yang menjadi sorotan dunia karena menelan korban hingga 135 jiwa. Dalam penugasan keduanya dari Presiden Jokowi, Pak Erik Thohir segera bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar, membawa surat dari Presiden Jokowi. Surat tersebut bertujuan untuk memastikan FIFA tidak menjatuhkan sanksi yang kontraproduktif bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Dengan langkah dan tekad Pak Erik Thohir, kita dapat berharap masa depan yang lebih cerah bagi sepak bola Indonesia. Pada 16 Februari 2024, Erik Thohir akan tepat setahun menjadi ketum PSSI. Pria berusia 53 tahun ini telah menorehkan beberapa prestasi, di antaranya semua bermula sejak Mei 2023. Saat itu, tim nasional Indonesia U22 berhasil meraih medali emas cabang olahraga sepak bola di SEA Games Kamboja. Untuk pertama kalinya dalam 32 tahun, penantian panjang yang pada akhirnya terbayar lunas.
Garuda mendapatkan kesempatan langka. Asnawi Mangkualam dan rekan-rekan beruji coba melawan timnas Argentina. Timnas Merah Putih pada laga FIFA Matchday tersebut kalah 2-0 atas timnas juara Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lalu pada September 2023, Timnas Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 dan ini untuk pertama kalinya para Garuda Muda mengukir prestasi tersebut. Kemudian pada November 2023, negara kita terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Puluhan pertandingan berlangsung di 4 kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo. Semuanya berjalan lancar hingga timnas Jerman keluar sebagai pemenang. Dan ini adalah salah satu statement beliau setelah terpilih jadi Ketum PSSI untuk masa jabatan 2023 sampai dengan 2027. Kemenangan adalah ketika kita bisa memastikan bahwa setiap supporter sepak bola bisa pergi menikmati tim kesayangannya tanpa harus merasa ketakutan. Kemenangan adalah ketika kita bisa mendapatkan talenta jagoan muda terbaik agar Indonesia bisa bersaing di level internasional. Kemenangan adalah ketika kita bisa melihat senyum setiap warga negara Indonesia ketika kita sukses membawa pulang piala.